Assalamualaikum. Halo. Halo, ketemu lagi sama saya Sofa Musafaha. Zain mana di sini? Kok mungkin ada yang bingung nih kenapa biasanya sendirian, sekarang ditemani oleh dua orang. Iya. Nah, kita hari ini biasanya kita ngobrol di podcast ya. Ya, betul. Kita biasanya ngobrol di podcast, tapi sekarang nih mau cobain ngobrol yang ada penampakannya. Ya. Biasanya mah cuma suara aja. Sekarang Betul. kita mau ngobrol-ngobrol tentang rumah tangga, tentang pernikahan nih. Mungkin buat dedek-dedek gemes yang mau nikah atau baru nikah atau memang sudah menikah. Ya. Kita mau ngomongin tentang adaptasi kebiasaan baru ketika menjadi pasangan suami istri ya. Ketika baru menikah. Karena asalnya kita hidup normal sebagai seorang single gitu, sebagai seorang laki-laki perempuan sendirian, tiba-tiba kita menghadapi kehidupan yang baru, new normal, tiba-tiba kita tidur berdua, biasanya sendirian, jadi pasangan suami istri, menikah, menjalankan peran baru. Nah, seberapa susah sih sebenarnya ketika kita beradaptasi dalam dunia pernikahan? Gimana ya? Sesusah apa itu? Kita flashback aja ke masa dimana kita baru nikah. Oh, oke. Jadi nikah hari Minggu, Senin pagi kita berkemas. Oke. Bulan madu. Berkemas untuk bukan bulan Kayaknya bulan madu nih. Harusnya coba bulan kita madu ya. dengar cerita berikutnya kemana ternyata? Kita ke Depok ya. Ngapain? Ke kosan papa di Depok untuk lanjut kuliah siangnya ya. Jadi siangnya kita kuliah. Jadi waktu itu saya masih S2, jadi mahasiswa S2 baru masuk ke September, baru masuk jadi mahasiswa baru. November nikah. Jadi Minggu nikah, Senin itu naik bis pagi-pagi ya. Nyampe siang kita bolos berarti siangnya kita bolos. Nah, di sana kita bulan madu. Enggak bulan madu juga, kita beres-beres kosan. Beres-beres kosan, terus kayaknya hari Selasanya kan ke kampus ya? Hari Selasanya baru kuliah ya. Oke, hari Selasa. Jadi ternyata kalau misalnya ternyata beda-beda ya setiap pasangan suami istri menghadapi new normalnya beda-beda. Setiap pasangan pasti beda-beda nih menghadapi kehidupan barunya. Kalau kita waktu itu hari Minggu nikah, kemudian hari Senin keesokan harinya kita pergi berdua. Bulan madunya dengan naik bis kota ke kota Depok, ke kosan suami. Jadi bulan madunya bis MGI Bandung Depok ya, naik dari Leuwi Panjang. Jadi bulan madunya kita menjalani kehidupan anak kosan kali ya. Iya, dan kita ngomongin apa ya maksudnya. Nah, itu yang seru ya. Jadi ini baru dibahas di Instagram ya. Instagramnya papa ya kemarin. Ngomongin bahwa adaptasi kebiasaan baru tuh sesederhana kita memang mulai ngejalanin kehidupan yang baru dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru juga yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, waktu itu kita ingat banget ya, papa tuh ngajakin momom buat ngomongin visi misi keluarga. Terus waktu itu kalau nggak salah momom bingung, aduh apa ya, gimana ya, keluarga kita dibawa kemana ya, rumah tangga kita ngapain ya gitu. Terus momom bilang, aku mah yang penting nggak mau yang jadi ngobrol kalau nerima tamu. Soalnya nggak kebiasa kalau nerima tamu ya nggak? Sebenarnya agak lupa sih kalau aku ngomongin apanya. Kalau papa ingat banget karena justru memang itu beneran? Iya. Jadi kita kok tuh ya memang sebagai dispatcher ya. Dispatcher itu orang-orang yang ya cuman sekedar nerima tamu aja, terus mengalihkan itu ke orang-orang yang bisa memang menjamu dengan benar ya. Waktu itu kayak gitu obrolannya, itu bukan soal mau ngapain, jadi apa dan gimana kayak gitu. Aneh juga ya, topik pembicaraan yang aneh kayaknya. Nah, itu justru obrolan yang receh, sederhana, sepele, tapi kan kita lagi getting know each other itu. Jadi memang adaptasi kebiasaan baru itu mengharuskan kita
untuk bisa getting know each other. Kita jadi nyari tahu satu sama lain. Justru itu kan kunci penting ketika kita mengadaptasi kebiasaan baru. Kita saling menggali ya. Saling menggali. Saling menggali keadaan, kesukaan, pasangan. ketidaksukaan, Oke. cara jalan, Kemauan, cara ngomong, kapan ketidakmauan, makan, ya. posisi tidur. Oke. Posisi tidur penting juga, kebiasaan tidur, Tidur. kebiasaan mandi, Iya. makan, dan mungkin kalau misalnya sebelum nikah ya pernah juga kan ketemu. Tapi kalau Iya. misalnya ketika ternyata tinggal Iya, iya. bersama tuh ya nemu banyak Dan itu banyak sepele-sepele banget, semua ya. iya. Kalau misalkan papa tidur posisi gimana, mama Oke. gimana. Kok dia bangunnya ternyata gini ya? Iya, Kok terus kok kebiasaannya gini sih, kok gitu sih, kok ngadep sini, nyimpen nyimpen sikat handuk, gigi, sikat nyimpen gigi, handuk. ember, air, atau ternyata kalau Ya. aku sih waktu itu kok mandinya lama banget sih. Iya, Kaget. betul. Mandinya lama banget dan maksudnya nggak habis pikir gitu, kok mandi bisa selama itu ngapain gitu. Iya, Itu kan juga tempat meditasi. kita masih nemu hal-hal baru ya. Iya. Masih, "Hah, kok gini kok gitu, kaget juga. Tapi waktu itu perasaannya gimana sih? Apanya? Ya, Apanya perasaan apa? Perasaannya Perasaannya menemu- khawatir lah. Khawatir? Maksudnya takutnya momom itu punya ekspektasi kita akan bulan madu, takutnya nggak siap untuk diajak susah Oke. gitu loh. Oh, itu kan Tapi ternyata nambah kekhawatiran. susah nggak? Ya biasa aja sih. Dan itu kan seru, kita naik bis kuning keliling UI, Lucu ya. muter-muterin danau, jalan kaki dari fakultas ke fakultas. Keren nggak? Apa namanya, bulan madunya akademis banget ya. Nongkrong antar fakultas di UI itu kan gitu, ngeliatin danau di pinggir danau perpustakaan pusat waktu itu. Jadi perasaannya lebih ke khawatir ya waktu itu. Lebih ke khawatir, ini cukup keren nggak ya buat momom, aku tuh cukup membahagiakan nggak. Tapi memang receh-receh semua kan, sederhana semua ya, dalam rangka getting know each other itu. Momom gimana Kalau aku perasaannya? sih waktu itu Momom ini di bis aja udah nangis. enggak. Jadi kalau aku tuh gini, di awal selalu antusias terhadap berbagai hal, Ya. terhadap berbagai hal yang baru, termasuk wah pindah ke Depok gitu sama suami, kayaknya seru deh. Ya. Naik bis. Naik bis, lihat pemandangan seneng banget. Jadi awal-awal kilometer 100 sampai ke 90-an tuh bahagia ya? bahagia banget. Bahagia, Seru ngeliat pemandangan. Maju. Udah mulai belok bisnya. kiri ke kilometer 62. Nah, di situ mulai merenung, diem. Tiba-tiba ada sebuah perasaan yang Apa kaget itu? muncul, tiba-tiba kok sedih gitu rasanya. Terus waktu itu ketika ditanya jawabannya adalah Pengen pulang. pengen pulang karena Kangen ingat rumah. mama. Ingat Ingat mama. mama. Ya, ternyata Gitu. anak mama. Iya. Jadi kaget banget. Jadi nyampe kosan itu waktu itu malah ya itu dengerin yang nangis dulu. Iya. Karena Mungkin apa ya, anak gadis gitu udah berapa puluh tahun coba tinggal waktu itu sama ada yang ngegerebek mamanya. ke kosan tuh Satpol PP disangkanya diapa-apain ya. Untung udah megang buku nikah ya waktu itu. Udah Dibawa ya? Dibawa kemana-mana kita. Makan soto gebrak tuh. Oke. Ya nggak? Iya, makan soto gebrak. Pokoknya ditunjukin semua makanan-makanan yang biasa suami makan di kosan. Di Margonda. Yang biasa. Ini enak ya, Tir. Ya udah, ikut-ikut aja. Iya. Jadi waktu itu kalau aku sih ternyata pertama antusias. Nah, setelah dijalani, ternyata jadi merasa ketika menghadapi kehidupan baru, ternyata kita justru kan berarti kita juga meninggalkan kehidupan yang lama, berarti ada sesuatu yang kita tinggalkan, ada perpisahan yang dijalani gitu, termasuk berpisah dengan orang tua, meskipun sebenarnya balik lagi juga, cuman kayaknya apa ya, ini tuh aku jadi punya peran baru gitu, jadi istri, jadi milik anak orang gitu, jadi milik suami. Jadi rasanya waktu itu sedih, nangis, tapi sebenarnya itu apa ya, untuk mengungkapkan perasaan aja, nggak sampai berlarut-larut sampai besok gitu. Habis itu tapi memang nangis dulu lama. Mungkin suami aduh apaan sih, maksudnya ya udahlah nungguin dulu yang nangis aja. Waktu itu nangis lama, tapi udah lega sih, udah oke. Pada akhirnya sadar lagi, ini memang kan mau nikah gitu, nggak ada yang maksa kok gitu. Dan bingung juga harus digimanain ya. Jadi kalau dulu itu masih belum ngerti banget sih. Jadi kalau nangis tuh malah ditanya gitu. Aku harus gimana, ngapain? Padahal sebenarnya didiamin aja ya, diusap-usap juga udah cukup ya. Yang penting itu kan support. Makanya di adaptasi kebiasaan baru, apalagi di pernikahan, ya memang jangan berasumsi sih sebetulnya ya.
Jadi kita pastikan aja lewat relasi. Maksudnya pastikan tuh ke orangnya langsung. Jadi kita berelasi sama siapa? Aku sama si Momom nih berduaan berelasi ya. Kita pastikan langsung ke orangnya. Komunikasi terus jalan gitu. Walaupun komunikasinya nggak maksa juga ya. Maksudnya, oh ini kayaknya cara aku untuk bisa mengurangi kesedihan tuh dengan apa, dengan ngapain, dan seru. Emang adaptasi kebiasaan baru kita harus memulai dari relasi gitu. Betul. Tapi waktu itu sih udah sadar dan itu ya biasa lagi aja, seneng aja. Dan yang paling seneng tuh ya karena ada teman ngobrol sih. Kalau kita tuh langsung ngobrol kan. Oh iya, tiap hari ngobrolnya tuh kan jadi kayak ya memang tentang visi misi ya, maksudnya obrolan tuh kayak mimpi gitu loh, pengen nanti di masa depan gini yuk, kita gitu yuk gitu, membangun gambaran masa depan bersama aja. Iya. Walaupun sebetulnya waktu kita dulu kayaknya nggak bener-bener ke depan deh, tapi langsung saat itu juga misalkan mau Alaviaing itu lah, kita masih punya clothing line, nanti gimana, nggak bener-bener jauh tapi yang dekat-dekat, dan Momom juga nggak banyak pengen ditinggalin. Yang rencana-rencana gitu ya. Rencana-rencana yang jangka pendek sih, nggak bener-bener jangka panjang. Ya buat teman-teman nih yang ngerasa dari sekarang nih yang belum nikah, yang ngerasa sok-sok idealis ya, bahwa aku malam pertama, hari pertama bakal ngomongin visi misi peradaban keluarga, itu kayaknya mendingan mulai dulu dari hal-hal yang receh sederhana ya. Bisa ya, dari hal yang ringan, dari hal yang kecil, dari hal-hal yang apa ya? Yang simple, yang paling mudah untuk yang kita. Sederhana. Gini, justru kata kuncinya adalah yang paling mudah untuk membuat kita memuliakan dan mengistimewakan pasangan. Jadi waktu itu kita aku tuh pengen traktir Momom waktu itu di tempat makan yang enak gitu ya. Terus Momom waktu itu kalau nggak salah bilang, tapi dulu perasaan papa sering bilang suka makan di warung Padang pakai 7.000 deh. Justru pertama kali kita makan di situ. Dan ketawa-ketawa bareng di situ. Ada di Kober, Gang Kober itu ada warung nasi Padang paket 7.000. Jadi kalau kita ke sana tuh tinggal bilang paket 7.000 tuh dia pasti dikasih paket 7.000, ada ayam, ada apa, paket mahasiswa. Jadi masa-masa baru tuh kita saling memperkenalkan kebiasaan masing-masing, dan ternyata ditunjukkan memuliakan dan mengistimewakan pasangan tuh dengan cara yang paling mudah kita lakukan aja. Jangan sampai yang lebay. Kan papa pengen ngajak mau makan di tempat steak di Margo City, nyari restoran, terus mama bilang enggak, aku pengen makan yang itu. Dan itu menarik banget, yang mudah, yang murah, yang membuat kita enjoy kan, karena kita lagi getting know each other. Adaptasi kebiasaan baru tuh ya memang masanya kita getting know each other aja. Jadi nggak usah jauh-jauh harus melakukan hal-hal yang besar, yang jauh, yang tidak terjangkau ya. Betul. Hal-hal yang kecil pun bisa banget gitu, dengan caranya masing-masing gitu. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman jadi kebayang bagaimana beradaptasi dengan kebiasaan baru, apalagi di kehidupan pernikahan. Kalau mau ada yang berkomentar silahkan tuliskan di kolom komentar. Ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa like dan subscribe, atau ada yang mau ditanyakan, apalagi mau tambahan? Atau ada juga yang punya topik untuk kita obrolin nih. Ya, jadi Momom sebagai guest star di channel ini, nanti kita ngomongin seputar rumah tangga dan keluarga, mungkin pengasuhan atau parenting. Tanyain aja di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Boleh banget. Sudut pandang saya dan sudut pandang Momom Sofa. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.